inspiratif dan unik mengupas tuntas tokoh kesehatan, kemandirian obat, obat modern asli Indonesia, dan jamu mendunia. Apa kabar sahabat Krida Sehat di seluruh Indonesia? Kita ketahui beberapa tahun terakhir ini pemerintah Indonesia bersama seluruh stakeholder terkait dengan bidang kesehatan terus berusaha agar kemandirian di bidang obat-obatan di Indonesia benar-benar dapat segera terlaksana. Karena apa? Dengan kemandirian obat nasional ini, maka ketahanan bidang kesehatan akan lebih mumpuni. Nah, hari ini di Talkshow Krida Sehat sudah hadir Bapak Dr. Apoteker Kintoko MSc. Beliau adalah peneliti dan dosen farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Beliau juga Ketua Umum Apoteker Praktik Herbal Indonesia atau APHI, founder Natural Group, Ketua SP3T Dinkes DIY, pengurus Dewan Jamu DIY, dan Komda Saintifikasi Jamu DIY. Beliau juga pengurus Himastra, pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Selamat datang, Mas Kin. Ya, terima kasih Pak Kar atas kesempatannya dan salam untuk Sobat Krida Sehat semuanya. Terima kasih. Sebagai peneliti, periset, pengurus berbagai organisasi, saya ingin mendapat satu pandangan. Indonesia kan memiliki biodiversitas atau bisa kita sebut sebagai mega biodiversitas, yaitu tanaman-tanaman yang di atas tanah itu sekitar 30.000 spesies. Biota lautnya berapa ribu lagi? Kalau itu di jumlahnya kita akan mungkin jabat nomor 1, Mas Kitoko. Karena biota laut juga sedang banyak diliti oleh teman-teman fakultas farmasi di seluruh dunia, banyak juga mengandung potensi untuk obat-obatan. Bisa dijelaskan Mas Kin bagaimana sih potensi Indonesia untuk kemandirian obat tapi berbasis kekayaan hayati Indonesia, Mas Kintoko? Baik, terima kasih Pak Karyanto. Semoga pertemuan pagi hari ini atau hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, juga khususnya kepada Sobat Krida Sehat dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. Jadi bicara tentang biodiversity, maka saya setuju yang disampaikan tadi Pak Karyanto menggunakan istilah mega biodiversity. Mega itu kan memang gambaran untuk sesuatu yang the biggest gitu. Dan itu memang terbukti Bapak Ibu semuanya. Indonesia itu kalau antara terestrial, daratan, dan marine atau lautnya itu disatukan potensi sumber alamnya, sumber hayatinya, itu memang kita adalah yang terbesar di muka bumi, ya, the biggest. Maka istilahnya betul dengan kata mega biodiversity. Bayangkan untuk daratannya aja 30.000 jenis, ya. Saya itu termasuk yang suka kepo dengan negara lain kaitannya dengan biodiversity. Saya coba lihat di Iran. Iran itu kan salah satu negara yang juga punya ethnomedicine, Persian ethnomedicine dia, Persia gitu ya. Itu ternyata Iran itu hanya punya 9.000 loh Bapak Ibu, 9.000 jenis tanaman terestrialnya. Bayangkan ya 9.000 dengan 30.000, uncomparable, tidak bisa dibandingkan, ya kan Indonesia ini loh dengan biodiversitasnya di Persia atau Iran yang hanya 9.000. Ditambah dengan lautan kita yang menyimpan 10.000 jenis potensi sumber daya hayati dan mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Jadi kalau kemudian ini akan dijadikan sebagai salah satu strategi nasional untuk pengembangan obat-obatan yang saya sebut dengan merah putih itulah ya, yang asli Indonesia dan juga berdasarkan pada ethnomedicine Indonesia sendiri, itu ada 25.000 ramuan loh di seluruh Indonesia dari 700 etnis. Ini dari 700 etnis. Nah, etnis yang teridentifikasi yang hidup di
eh, wilayah hukum Indonesia itu ada 1065 etnis. Baru 700 saja itu sudah terkumpul 25.000 lebih ramuan. Ya, ini di dalam riset tanaman obat jamu Ristoja ya oleh Kemenkes dari tahun 2012 sampai 2018 itu terkumpul sebanyak itu. Nah, mega biodiversity dengan ramuan etnis Indonesia ini kalau digabungkan, maka sebetulnya masalah kemandirian obat itu bisa kita selesaikan ya eh, dengan atau menggunakan kekuatan eh, sumber daya alam asli Indonesia. Begitu Pak, Pak Karyanto. Strateginya bagaimana ya Mas Kin, keunggulan daya saing ini saya kadang-kadang juga apa itu kok kekayaan alam kita itu belum menjadi keunggulan daya saing bangsa kita yang mempunyai nilai tambah. Saya teringat tadi sebutkan Persia. Beberapa waktu lalu saya pergi ke Jordan, ke Palestina dan Mesir. Paham kan di sana kan tandus tanahnya, tapi mereka fokus di minyak zaitun. Dari produksi minyak zaitun Jordania, Palestina, Mesir kan dijumlahkan itu menjadi 3 besar di dunia, Mas Kinto. Sementara jumlah herbal mereka nggak sebanyak kita. Saya ingin mencontoh bagaimana ya kita menggunakan kekayaan alam biodiversitas ini yang disebutkan mega biodiversity tadi menjadi keunggulan bangsa kita, Mas Kinto. Strategi yang tepat itu sebenarnya bagaimana ya? Ya, jadi sumber biodiversitas ini itu memang harus diarahkan pada 3 strategi utama. Yang pertama harus didorong kepada sebuah produk ya yang bersifat saintifik atau produk-produk yang mempunyai kecukupan pembuktian ilmiahnya meskipun itu berangkatnya dari empiris. Tidak apa-apa gitu. Jadi nanti obat dan alam Indonesia itu akan berkembang dengan 2 pola orientasi, yaitu orientasi obat tradisional asli Indonesia gitu. Itu nanti di situ ada jamu empirik dari etnis-etnis tadi ya. Dan yang kedua jamu saintifik, yaitu dari jamu empirik yang disaintifikasi melalui penelitian berbasis pelayanan. Nah, itu adalah masih orientasi produk itu. Kemudian orientasi produk yang lain yaitu obat modern asli Indonesia. Nah, di situ ada OHT dan ada fitofarmaka kan begitu. Jadi ini strateginya kalau orientasi produk. Lalu strategi yang kedua itu adalah Produk tadi bisa kita sebut hilirisasi ya Mas Kin ya. betul, Baik betul. hilirisasi, baik itu ramuan empiris, jamu sertifikasi, obat modern asli Indonesia yang di dalamnya ada fitofarmaka yang sudah evidence based, yang sudah uji klinis, dan OHT yang sudah uji praklinis, uji hewan coba. Baik, silakan dilanjut Mas Kin. Yang kedua strateginya bagaimana? Nah, strategi kedua itu adalah yang sudah mempunyai kecukupan pembuktian secara empiris, secara saintifik, baik itu jamu saintifik, kemudian OHT dan fitofarmaka itu didorong ke dalam sistem pelayanan integrasi. Nah, kalau kita bicara tentang sistem pelayanan integrasi, memang Cina itu yang menjadi contoh terbaik. Dalam konteks ini saya memberikan gambaran di sana itu eh, dikategorikan oleh WHO itu sebagai sistem integrasi penuh. Kalau Indonesia ini dimasukkan kategori setengah-setengah ya, sehingga dimasukkan inklusi. Sedangkan satu-satunya negara yang disebut dengan sistem toleran itu hanya Italia. Italia itu memang sistemnya tidak mengakomodir pengobatan tradisional ya. Jadi semuanya itu basisnya modern kalau di Italia. Jadi kalau negara-negara di dunia itu dipetakan oleh WHO, itu Indonesia itu masuk yang inklusif. Dan itu sebagian besar negara di dunia. Jadi yang benar-benar integrasi itu hanya di Cina, di Korea, Vietnam. 3 negara itu yang kemudian mampu mengintegrasikan tadi modalitas-modalitas jamu saintifik, kemudian OHT, fitofarmaka itu didorong ke pelayanan integrasi seperti di rumah sakit, di apotek, di eh, klinik, di puskesmas gitulah. Nah, ada yang menarik Pak Karyanto di Sri Raj Hospital di Thailand
itu mendapatkan rekognisi ya dari WHO itu sebagai WHO Collaborating Center of Traditional Medicine, WHO CC sebutannya gitu. Yaitu negara yang berkomitmen kuat untuk mendorong potensi modalitas berupa tradisional baik ramuan maupun keterampilan itu ke dalam sistem integrasi. Jadi kalau ke Thailand kita bisa melihat di Sirat terutama Sirat Hospital itu pijat dan ramuan atau herbal itu bisa dipakai untuk terapi rehabilitasi post stroke. Jadi serangan pasca stroke untuk rehabilitasi. Ini yang sangat sulit untuk Indonesia, Pak Karyanto, bahwa pijat itu kok iso masuk rumah sakit. Dulu ada istilah ABRI masuk desa gitu. Kalau ini herbal masuk jamu masuk rumah sakit itu kalau di kita masih agak ya pro kontranya itu loh Pak Karyanto. Ini yang mestinya ini harus diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan sendiri supaya kita bisa mendapatkan rekognisi juga seperti Thailand Siriraj Hospital dengan WHOCC for Traditional Medicine. Lalu yang ketiga, strategi yang ketiga itu berkaitan dengan pemasaran, termasuk di situ branding. Nah, Indonesia ini kalah dalam branding. Dikit-dikit yang kita kenal TCM, Traditional Chinese Medicine, Ayurveda, Kampo Jepang. Kemudian sekarang yang sedang naik di ASEAN itu Thailand Traditional Medicine TTM. Di mana jamu kita? Nah, ini kekalahan dalam konteks branding atau marketing atau pemasaran di ranah global kita yang kurang gitulah, kurang gregetnya itu. Jadi menurut saya kalau kita benar-benar ingin menjayakan tamu Indonesia istilahnya adalah menjadikan jamu sebagai tamu terhormat di luar negeri dan tuan rumah di negeri sendiri tidak bisa tidak konteks promotion, marketing, branding ini harus dilakukan secara masif dan apa namanya dalam ranah tidak hanya dilakukan individu tapi oleh negara seperti China itu apa namanya ada itu ditugaskan khusus untuk membranding TCM di seluruh dunia. Nah, ini yang mestinya ini bisa kita letakkan di Kementerian Luar Negeri. Di situ mungkin ada satu macam atase gitu ya, macam atase tetapi yang basisnya budaya karena jamu itu akarnya adalah budaya. Jadi budaya tetapi yang berdampak kepada kesehatan dan kalau ini dikelola dengan baik pasti akan memberikan dampak pada ekonomi. Dan itu dijelaskan di dalam PMK 381 2007 yaitu berkaitan kebijakan obat tradisional nasional atau Kotranas itu bahwa jamu berdiri di atas tiga aspek yaitu budaya, kesehatan dan ekonomi. Jadi mestinya kalau saya mengusulkan kepada kementerian terutama Kementerian Luar Negeri yaitu harus ada satu bidang promosi entah itu promosi atau branding ya tentang jamu Indonesia di luar negeri itu harus ada karena basis akar budaya kita punya dan menurut Kementerian Kesehatan sendiri 50% lebih penduduk Indonesia itu punya kebudayaan punya kebiasaan mengkonsumsi jamu dan 96% lebih itu merasakan manfaatnya. Nah, bagaimana potensi yang ini itu dihadirkan di pasar global gitu maksud saya, di pasar internasional. Itu akan menjadikan jamu itu terangkat gitu ya. Prestis gitu loh. Seperti TCM kalau kita dari China TCM Ayurveda India dan seterusnya. Kampo Jepang gitu. Nah, mari kita upayakan bersama-sama. Itu tiga strategi nasional yang bisa kita kembangkan Pak Karyanto dari sisi orientasi produk, orientasi pelayanan, dan orientasi pemasaran atau promotion. Saya kira itu. Baik, saya akan elaborasi strategi pelayanan. Tadi sebutkan ada yang sudah terintegrasi. Kalau di TCM mungkin ada double track ya, Mas Gintoko. Jadi kalau
masyarakat yang ingin berobat dengan tradisional, mulai dari penanganan diagnosisnya, pemberian obatnya totally tradisional. Kemudian satu track lagi yang konvensional yang memang sudah dikenal luas di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kan menurut saya kalau mencontoh dengan TCM nggak infrastruktur kesehatan kita belum siap. Jadi menurut saya yang belum. Menurut saya yang paling tepat seperti di Kempo. Kempo itu kan yang sudah teruji klinis, evidence based, obat herbal tradisionalnya Jepang ini bisa diresepkan oleh para dokter menggunakan sistem BPJS di sana atau di Indonesia, di BPJS Kesehatan. Nah, di Indonesia kan sudah ada kebijakan kalau nggak salah bulan Mei tahun 2022 Kementerian Kesehatan menerbitkan peraturan formularium fitofarmaka. Nah, di sana obat-obat yang sudah teruji klinis disebut teman-teman sebagai obat modern asli Indonesia dan juga UHT dimasukkan dalam skema pembiayaan dengan alokasi dana khusus di AK sehingga belum menjadi satu ekosistem dengan BPJS Kesehatan. Nah, pandangan Mas Kintoko ini kan pernah ambil S3-nya di China ya, Mas Kintoko. Jadi mohon dikasih masukan model seperti apa sehingga obat-obat yang sudah evidence based fitofarmaka obat modern Indonesia itu juga bisa melenggang di dalam proses strategi pelayanan di dalam pelayanan fasilitas kesehatan di nasional, Mas Kintoko. Ya, baik, terkait dengan fitofarmaka, saya mencoba menyoroti dan itu juga informasinya dari Kementerian Kesehatan. Ternyata dari sekian fitofarmaka yang sudah di launch untuk izin edarnya itu hanya 8 Pak Karyanto yang asli bahan bakunya itu dari Indonesia. Itu sebetulnya juga menjadi evaluasi kita ya. Kenapa yang dikembangkan justru fitofarmaka yang bahan bakunya dari luar gitu loh. Kalau kita bicara masalah merah putih loh ini ya tentang Indonesia gitu ya. Dan dari 8 fitofarmaka itu ternyata tidak ada satupun yang kemudian punya riwayat histori akar budayanya itu adalah jamu gitu. Berarti saya memprediksi gitu bahwa yang dikembangkan oleh para peneliti terkait dengan fitofarmaka itu adalah inovasi. Jadi dia kayak misalkan seledri dengan kumis kucing gitulah untuk hipertensi dan itu sudah ada fitofarmakanya. Ternyata kumis kucing dengan seledri yang dipakai bersama itu tidak pernah ada riwayat empirisnya atau akar budaya jamunya gitu. Berarti kemungkinan pengembangan fitofarmakanya itu lepas dari akar budayanya gitu. Jadi itu masuknya ke inovasi ya itu tidak salah gitu karena itu sudah tetap menggunakan bahan baku Indonesia gitu. Yang disayangkan adalah sudah lepas dari sistem ramuan tradisional Indonesia dan bahkan bakunya itu diambil dari luar. Dan itu banyak terjadi Pak Karyanto. Inilah yang kemarin kami diundang soalnya di pertemuan di Jogja itu oleh Kemenkes dan laporannya demikian sehingga hanya 8 yang menjadi yang akan dimasukkan ke dalam formularium nasional kaitan dengan itu bahan bakunya lokal gitu artinya menggunakan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana kalau kita melihat dengan sistem yang ada di China yang sudah direkognisi sebagai integrasi penuh ya dan di dunia hanya ada 3 tadi Korea, Cina, Vietnam gitu ya. Di sana memang istilahnya itu dimasukkan ke dalam satu farmakope ya. Kita juga sudah ada farmakope herbal Indonesia gitu. Di Cina itu farmakopenya itu sudah menjadi bagian terintegrasi juga dengan formulariumnya. Jadi formulariumnya di Cina itu yang untuk herbal itu merujuk kepada farmakopenya. Nah, makanya kalau di sana itu kalau sudah masuk ke dalam konteks farmakope itu berarti sudah ditapis dari seluruh potensi sumber daya tanaman yang atau sumber daya hayati yang ada di Cina
yang itu 2.800 sebelum Masehi, Pak, proses menapisnya itu. Jadi itu perkembangannya panjang sekali sampai kemudian muncul Chinese pharmacopoeia itu. Nah, ini yang harus dipahami juga sebetulnya meletakkan bahan baku yang dipakai untuk pengembangan fitofarmaka kalau akan benar-benar mengakar budaya atau punya akar budaya itu mestinya dasarnya dari farmakope, dan farmakope itu harus konsisten bahwa itu yang dimasukkan adalah yang memang adalah unsur-unsur yang tersedia di Indonesia. Nah, sehingga farmakopeia Indonesia, namanya juga Indonesia, itu berarti mengakomodir seluruh budaya empiris tradisi yang sudah berkembang di seluruh etnis di Indonesia, di mana tanaman itu memang ada di Indonesia. Nah, itu harusnya masuk ke farmakope, lalu nanti pengembangan fitofarmaka itu merujuknya ke farmakope. Nah, di China itu begitu. Gitu. Jadi tidak akan terjadi seperti saat ini. Begitu diketahui loh, ternyata fitofarmakanya bahan bakunya impor gitu dari sistem ramuan tradisional India, Cina, Jepang, misalnya kampo kayak Blueberry falcatum itu kan eh, itu bukan tanaman asli Indonesia, itu dari sistem ramuan tradisionalnya kampo Jepang itu, Buplerum falcatum namanya. Jangan lupa tonton video menarik kami lainnya. Begitu Pak karyanya. Jadi saya sepakat Maskin karena apa itu label strategi besar kita kemandirian obat nasional berbasis biodiversitas Indonesia, tentunya yang apakah jamu yang saintifikasi harus tentunya karena jamu ya simplicity-nya adalah asli Indonesia. Kemudian yang di riset OHT apakah melalui runutan dari saintifik jamu menjadi fitofarmaka atau inovasi murni dari herbal menjadi fitofarmaka adalah murni biodiversitas Indonesia, karena tujuan kita kan kemandirian obat nasional berbasis biodiversitas Indonesia. Saya sepakat Mas Kintoko. Saya memang mengelaborasi lagi. Beberapa tahun lalu saya pergi ke Kamboja, Manila, saya ketemu beberapa dokter. Ternyata fitofarmaka kita itu sudah banyak diresepkan di rumah sakit dan di klinik-klinik di sana, Mas Kintoko. Dan juga dijual bebas di jaringan, kalau di Filipina mungkin Merkur Drug ya, kalau di sini mungkin Kimia Farmanya itu dijual secara luas di dua negara ini, mungkin diresepkan oleh ribuan dokter dari dua negara ini. Saya membayangkan tadi kan masalah branding nih. Tadi Mas kita strategi kita branding kita belum sekuat negara-negara seperti Korea dengan ginsengnya, TCM dengan Cina Ayurveda di India, Kempo di Jepang lah. Sebetulnya kita sudah mulai menaiki tangga brandingnya. Nah, ini menjadi satu terobosan baru kalau terus dikembangkan. Bagaimana sih kalau kedepannya itu bisa masuk ke sistem kesehatan, Mas Kito, seperti Kempo nih. Saya dapat informasi dari teman-teman dari Jepang itu mungkin 85% rumah sakit di Jepang itu sudah meresepkan Kempo atau obat tradisional Jepang yang sudah evidence based, sudah fitofarmaka gitu, Mas Kin. Bagaimana pandangan Mas Kin biar kita cepet itu? Tadi kan hilirisasi sudah ada, biarpun terus harus kita kembangkan. Kemudian aplikasinya di rumah sakit, pelayanan sudah ada, keputusan Kementerian Kesehatan, formularium fitofarmaka. Brandingnya sudah mulai nih, biarpun mungkin belum jadi nation branding ya. Ini atas usaha beberapa perusahaan yang sudah eksis go internasional ya. Tapi bagaimana ya untuk mendorong ini, Mas Kin, pandangan Mas Kin yang sudah banyak melihat sistem kesehatan di berbagai negara yang juga menggunakan basis biodiversitas setempat menjadi keunggulan daya saing negara itu, Mas Kintoko. Ya, saya ingin mengomentari dulu tentang produk-produk fitofarmaka yang dipakai di negara-negara lain. Itu memang strategi pemasaran dari pabrikan atau perusahaan-perusahaan yang memproduksi fitofarmaka itu, ketika memang pasar dalam negerinya itu tidak berkembang gitu ya. Simalakama juga gitu, pasar dalam negerinya tidak berkembang karena setelah diketahui loh ternyata bahan bakunya juga dari luar. Jadi kan kayak apa ya, problemnya itu menjadi sistemik. Eh, Pemerintah ingin punya komitmen mengembangkan, ternyata bahan bakunya dari luar gitu kan. Tadi sudah saya sampaikan hanya 8 yang asli dari
dari Indonesia bahan bakunya, dan dari 8 itu pun tidak ada yang mempunyai riwayat mengakar budaya jamu gitu. Artinya itu dari jalur inovasi tadi ya saya sebutkan. Itu yang terjadi sekarang. Bahkan kemarin saya ke Jawa Timur, ke Tuban, itu ketemu dengan penyanyi tradisional. Itu ternyata jualannya fitofarmaka juga gitu. Jadi fitofarmaka yang harusnya itu eksklusif di jalur ethical, prescribing, resep, itu jadi bisa dijual bebas. Nah, kalau sudah dijual bebas, nanti mau masuk ke marketplace, lalu apa privilege-nya dokter untuk meresepkan itu menjadi tidak ada lagi, karena sudah bisa diterima, apa didapatkan. Kalau sudah di marketplace itu jor-joran, itu udah perang harga itu. Jadi ini masalah pelik sebetulnya berkaitan dengan marketing fitofarmaka atau pemasaran fitofarmaka. Ya, akhirnya pabrik-pabrik yang meriset fitofarmaka yang sudah berbiaya mahal gitu ya, sampai lamanya kurang lebih 10 tahun untuk mendapatkan satu fitofarmaka itu, mulai dari preformulasinya sampai kepada uji klinisnya, itu tentu biayanya besar. Mereka kan juga berpikir secara hitung-hitungan bisnis bahwa itu harus balik modal itu. Akhirnya ya sudah dilarikan ke pasar luar negeri gitu. Kemudian yang masa yang kedua juga di dalam negeri pun itu kan belum di cover, saya katakan belum masuk ke dalam formularium nasional, tapi itu sedang diupayakan setahu saya oleh Kementerian Kesehatan. Makanya sedang mencari apa saja fitofarmaka yang asli dari bahan baku Indonesia. Jadi itu yang direkomendasikan 8 itu paling tidak yang akan dimasukkan ke formularium nasional gitu, untuk menjadi ethical atau prescribing diresepkan. Namun itu masih ada kendala tadi, bahwa ternyata itu bisa didapatkan secara bebas atau OTC gitu. Jadi ini yang menjadi apa kendala di kaitan dengan sinkronisasi lah, nanti bagaimana kalau itu sudah masuk di formularium dan kemudian bisa didapatkan secara bebas bahkan di kalangan yang tradisional itu bisa dapat fitofarmaka itu gitu. Nah, saya melihat begini, menggunakan classical approach ya, dengan menggunakan pendekatan yang klasik gitu, yang itu terlalu lama. Menurut saya yang paling strategis adalah dari jamu saintifik, Pak Karyanto, karena itu sudah berbasis mengakar budaya dari jamu empiris. Jamu empiris jadi jamu saintifik itu cepat sekali, yang dilakukan dulu oleh B2TOT itu. Baru kemudian ini usulan dari Pusat Kedokteran Herbal UGM itu diekuivalensi ke fitofarmaka. Jadi jamu saintifik yang sudah dikaji secara studi observasi klinis atau penelitian berbasis pelayanan itu diekuivalensikan menjadi fitofarmaka gitu. Itu bisa memotong cepat sekali. Salah satu pola ekuivalensinya misalkan penyetaraan dosis, misalkan begitu. Kemudian mekanisme aksinya nanti di docking molekul, misalkan seperti itu. Kemudian dilakukan analisis networking farmakologi untuk mencari sinergisitasnya. Jadi itu yang ekuivalensi itu akan mempercepat, tidak sampai 10 tahun kelamaan, karena konsekuensi lama itu pembiayaan, jadinya pembiayaan penelitian fitofarmaka menjadi mahal, sehingga kalau apa kemudian kalau dijual itu di Indonesia dengan daya beli masyarakat yang rendah tanpa cover BPJS itu menjadi tidak kompetitif, akhirnya dilarikan ke pasar luar negeri. Kan begitu logika ekonominya atau ekonomi bisnisnya, karena memang di sini mahal sekali itu farmaka kayak Tensikat, mohon maaf saya menyebut satu merek, itu menjadi sangat tidak kompetitif karena harganya mahal. Kenapa mahal? Risetnya lama, berbiaya, otomatis memberi dampak pada pembiayaan karena lamanya itu. Jadi saya mengusulkan kalau dalam konteks ini adalah sudah betul on the track-nya adalah jamu empiris digali dari budaya asli Indonesia, dari berbagai suku bangsa di Indonesia, dinaikkan ke jamu saintifik, lalu diekuivalensikan menjadi fitofarmaka dengan berbagai pendekatan penyetaraan dosis atau konversi dosis tadi, kemudian docking molekul, kemudian networking farmakologi untuk mencari sinergisitasnya, itu nanti cepat dan biayanya lebih murah. Kalau cepat dan lebih murah, itu nanti daya beli masyarakat Indonesia itu mampu. Sehingga fitofarmaka itu akan menjadi budaya
yang dianggap itu sebagai obat modern asli Indonesia tapi mengakar budaya jamu. Saya kira itu Pak Karyanto. Saya juga sepakat nanti fitofarmaka ini bisa muncul dari dua pola dari jamu yang sertifikasi, kemudian dieksplorin ke fitofarmaka itu satu jalur inovasi yang memang barangkali peneliti ini kan punya punya pola pikir macam-macam ya. Ada yang saya maunya langsung tidak berbasis jamu dulu karena belajar jamu dengan berbagai ramuan itu juga mungkin akan menyulitkan dalam proses penelitian. Ada yang langsung, wow saya mengambil sistem ini ada zat tunggal yang bisa dikembangkan untuk menemukan satu dosis tertentu di dalam Simplesia itu dan itu menggunakan jalur inovasi. Ketemulah fitofarmaka. Kemudian fitofarmaka nanti Mas, menurut saya ke depan juga akan menjadi pasarnya bisa berkembang jadi dua, bisa ke OTC, bisa etika. Sekarang ini barangkali karena masih sedikit, mungkin ada beberapa perusahaan ya etikanya karena belum siap, mungkin ya masih menggunakan itu. Tapi ke depan pasti pabrikan akan menggunakan model eksklusif untuk peresepan di dokter dengan brand sendiri, dengan model fitofarmaka yang sudah evidence based juga. Nah ini kita tunggu perkembangannya, dua-duanya boleh. Kalau semuanya sudah berbasis riset kan yang beruntung kan masyarakat. Jamunya tetap digunakan sebagai preventif, promotif, kemudian yang sudah kuratif, yang sudah evidence based, kan sudah semuanya masyarakat yang menikmatin. Itu menurut saya dua-duanya kita dorong ke depan. Nah, sekarang bagaimana ya yang model yang sudah evidence based ini, yang sudah diriset sangat tidak mudah dan dengan juga biaya tidak murah ini juga segera tercover dalam sistem jaminan kesehatan nasional, Mas Kin. Menurut Mas Kin gimana ya menerobosnya bagaimana caranya? Ya tadi pertama itu harus masuk ke Fornas dulu. Kemudian yang kedua itu harus menjadi media pembelajaran kurikulum di perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi kedokteran. Ya nanti masanya menjadi herbal medik itu ya. Itu adalah sejak awal itu kalau kita bicara tentang farmakologi itu kita sudah dikenalkan kelas terapi A to Z-nya itu ya misalkan analgesik, antipiretik, kemudian apalagi itu anti cancer atau sitotoksik. Nah, itu farmaka itu juga di kelas terapikan diajarkan di perguruan tinggi baik di kedokteran maupun di farmasi atau yang namanya bidang-bidang yang relevan dengan itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan ke dalam sistem BPJS ya sehingga itu tercover. Salah satu kegagalan yang integrasi di berbagai di 30-an dua rumah sakit nasional milik pemerintah kaitan dengan penggunaan apa namanya herba diintegrasi itu kan karena memang tidak di cover BPJS sejak 2015. Nah, itu kemudian pasien berpindahlah karena di situ tidak di cover, sedangkan yang produk-produk konvensional sintetik di cover yang mendingan pakai itu. Jadi ini perilaku konsumen yang wajar gitu menurut saya. Daripada bayar mendingan cari yang gratisan itu wajar. Jadi tidak dipersalahkan pasien itu memilih gitu loh. Nah, kalau kemudian pilihannya dua-duanya itu gratis karena apa istilahnya di cover BPJS, ini kan tadi apa berarti ada equality ya kesamaan kesetaraan apa namanya potensi untuk diresepkan di pelayanan integrasi di rumah sakit, klinik, puskesmas, apotek dan seterusnya. Dan yang terakhir yang kelima itu adalah tadi bahwa apa namanya pemerintah sendiri itu juga harus membuatkan sistem yang sifatnya itu adalah holistik, komprehensif. Dari hulu sampai hilir itu pengembangan fitofarmaka itu harus ditata gitu. Selama ini kan diserahkan sendiri-sendiri ke berbagai instansi mulai lembaga penelitian, kemudian perguruan tinggi dan seterusnya. Sehingga kalau dilihat istilah percepatan pengembangan fitofarmaka sebetulnya itu harus satu komando menurut saya harus satu komando dan komandonya itu ya kalau istilah saya antara Kemenkes dengan Badan POM itu harus beriringan gitu karena nanti kalau itu tidak sejak awal tidak dikomunikasikan kedua lembaga ini itu juga kadang penelitian yang tidak mengikuti metode dari Badan POM itu juga nanti legislasinya kayak
kayak ada kesulitannya gitu. Jadi ini hal-hal yang sebetulnya masalah-masalah di sinkronisasi di pemegang kebijakan regulasi di pemerintah. Jadi komandonya antara eh, Badan POM dan Kemenkes itu untuk menata hulu sampai hilir pengembangan kecepatan fitofarmaka di Indonesia. Jadi ada 5 itu Pak Karyanto. Jadi kalau saya singkatnya, jadi fitofarmaka yang sudah ada di formularium fitofarmaka itu harus segera didorong masuk dalam sistem kesehatan nasional sehingga bisa mendorong para peneliti, para pabrikan untuk berbondong-bondong mensupport riset fitofarmaka ini sehingga secara perlahan nanti ketergantungan kita terhadap bahan baku obat impor chemical yang saya maksud mulai sedikit berkurang dan terus berkembang kalau sudah dipercaya oleh para dokter di seluruh Indonesia sehingga fitofarmaka diresepkan di rumah sakit berbasis sistem BPJS kesehatan itu akan segera bergulir dan akan berkembang lebih luas. Nah, sekarang ini Mas Kintoko, peran apoteker gimana nih Mas Kintoko? Tadi kan kita nyebut dokter harus diedukasi fitofarmaka sehingga begitu ada formulir nasional masuk di dalam BPJS, dokternya sudah tahu persis apa sih fitofarmaka, apa keunggulan dan sebagainya. Nah, peran apoteker dalam hal ini bagaimana Mas Kintoko? Ya, itulah yang kemudian menjadi latar belakang munculnya APHI Pak Karyanto, Apoteker Oh Praktik gitu. Integritas, yaitu mendorong bagaimana peran apoteker itu lebih berani untuk melakukan integrasi, ya praktek-praktek integrasi, paling tidak itu menggunakan pendekatan kombinasi terapi dulu. eh, yang penting ada SOP yang harus dipegang oleh teman-teman, misalkan progres kemajuan suatu terapi itu didasarkan pada interpretasi data klinis. Jadi pre and post, misalkan kadar gula darahnya itu sangat tinggi dan dengan metformin kok nggak turun-turun, ya sudah kita harus berani untuk main mengkombinasikan, misalkan kita tambahkan kapsul ekstrak pare, kapsul ekstrak kayu manis, itu harus berani seperti itu. Karena itu peran kita di kalangan apoteker untuk memberikan kualitas hidup pasien dengan progres kemajuan terapi yang terukur. Terukurnya itu berdasarkan pada interpretasi dari data klinis. Dan ini yang di kalangan apoteker itu masih apa ya istilahnya itu, ada yang bilang mager, ada yang bilang muntaber, mundur teratur tanpa berita dan seterusnya. Nah, inilah peran-peran yang harus kita mainkan bersama-sama Pak Karyanto di teman-teman apoteker sendiri untuk berani untuk melakukan kombinasi terapi secara rasional dan berbasis pada pembuktian. Karena kalau nanti kombinasinya itu tidak terjadi antagonis, itu juga harus dihindari malahan ya, antagonis. Kalau antagonis itu misalkan eh, apa tuh meniran dengan jinten hitam, itu antagonis itu. Jadi itu malah saling berlawanan. Berarti kan kita nggak boleh mencampurkan kalau yang itu. Tapi antagonis yang justru nanti berperan penting itu misalkan rifampicin dengan temulawak, itu antagonis. Tapi antagonisnya yang terjadi adalah eh, mengeliminasi efek samping dari rifampicin. Ini pada obat-obat TB itu kombinasinya dengan temulawak karena antagonis. Nah, antagonis yang dimaksud di sini adalah ternyata bahwa efek samping dari rifampicin itu dieliminir oleh komponen dari temulawak kurkuminoid itu. Dan ini menarik sebetulnya di dunia apoteker untuk melakukan kombinasi terapi seperti ini, dan itu tidak perlu menunggu sampai formularium jadi ya teman-teman, karena kita sudah bisa praktek hari ini. Dan itu legal sebagai apoteker karena kita dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 36 yang sebelum nanti diperbaiki lagi ya dalam yang terkait dengan definisi sediaan farmasi. Salah satunya dia ada obat, bahan baku obat tradisional. Jadi kita menggunakan dasar undang-undang itu sebenarnya kita sudah sah untuk melakukan praktek integrasi melalui strategi kombinasi terapi antara obat sintetik dengan obat tradisional atau obat fitofarmaka, selagi itu ada bukti-bukti yang mencukupi mendukung, apakah itu sinergis, apakah itu potensiasi, apakah itu antagonis atau berlawanan gitu. Nah, dengan cara seperti inilah kemudian kita akan memberikan
kemajuan terapi yang terbaik untuk pasien. Saya kira itu, Pak. Menarik sekali nih jika para apoteker juga bisa menggunakan obat herbal yang sudah teruji klinis atau praklinis, sehingga akan mendorong penggunaan masyarakat secara luas dan juga meningkatkan trust masyarakat. Herbal Indonesia sudah diresepkan dokter, ada apoteker praktek herbal Indonesia yang menggunakan kombinasi obat chemical dengan obat kimia. Khususnya kalau saya dorong memang kalau apoteker yang sudah ada risetnya, apakah sudah UHT atau fitofarmaka yang kita sebut sekarang obat modern asli Indonesia, tentunya ini kemandirian obat nasional itu tinggal tunggu waktu, dan saya kira potensi sangat besar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semua stakeholder yang terkait di bidang kesehatan ini terus fokus untuk mengembangkan kekayaan alam Indonesia untuk kemandirian obat nasional. Closing statement-nya Mas Kintoko sebelum kita akhiri talkshow ini. Ya, Sobat Kereta Sehat, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, pembicaraan kita hari ini itu adalah upaya strategi bagaimana kita menggunakan sumber kekayaan biodiversity, mega biodiversity Indonesia ini untuk menuju kepada Indonesia yang mandiri, sehat, dan sejahtera. Dan ini sangat sesuai dengan PMK 381 berkaitan dengan kebijakan obat tradisional nasional. Maka mari bersama-sama terus kita saling berkolaborasi, merapatkan barisan ya untuk menuju pada satu tujuan kita, yaitu sekali herbal tetap herbal dan terus herbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Krida Sehat Indonesia, kita harus bangga dengan buatan Indonesia, khususnya produk-produk herbal yang sudah melalui uji praklinis maupun uji klinis yang disebut fitofarmaka, atau beberapa tahun terakhir ini di branding dengan obat modern asli Indonesia. Kita bertemu kembali di episode berikutnya dengan isu-isu yang menarik di bidang kesehatan, khususnya tentang kemandirian obat nasional. Sampai jumpa, terima kasih.